Kabar gembira, tunjangan sertifikasi tetap akan diberikan kepada Bapak Ibu Guru meskipun Bapak Ibu Guru tidak mengajar di bidang sertifikasinya. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan membahas salah satu peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, permen ini baru terbit Bapak Ibu, yaitu tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu ya. Nah, permennya ini permen nomor 7 tahun 2024 Bapak Ibu ya, baru sekali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dalam peraturan menteri ini ya, kita akan bahas apa inti dari peraturan tersebut Bapak Ibu ya. Ini ada menimbang seperti biasa dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kemudian mengingat dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian memutuskan ya, menetapkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang kesesuaian bidang tugas, kemudian mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu kita bahas pada video kali ini yaitu pertama Bapak Ibu, pasal 1 Bapak Ibu. Nah, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan guru Bapak Ibu ya. Jadi guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, kemudian mengajar, kemudian membimbing, kemudian mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Bapak Ibu ya. Kemudian di poin kedua adalah kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan Bapak Ibu. Kemudian poin ketiga adalah sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan guru ya sebagai tenaga profesional Bapak Ibu. Kemudian poin keempat adalah struktur kurikulum adalah perorganisasian atas kompetensi, kemudian muatan pembelajaran dan beban belajar Bapak Ibu. Kemudian kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan Bapak Ibu. Kemudian menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan Bapak Ibu. Kemudian di pasal kedua Bapak Ibu ya, guru mengajar pada bidang tugas, kemudian mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian poin kedua adalah bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran sebagaimana pada ayat 1 didasarkan pada struktur kurikulum Bapak Ibu. Kemudian kita bahas pasal ketiganya Bapak Ibu. Nah, pada pasal ketiga ya, ayat 1 berbunyi kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian ditetapkan oleh Menteri Bapak Ibu. Kemudian ayat 2 pasal 3 ini kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Bapak Ibu. Kemudian di pasal keempat ya, poin A ya, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku maka Bapak Ibu, ini penting Bapak Ibu ya, maka guru mata pelajaran yang mengampu bidang tugas atau mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademiknya Bapak Ibu ya. Namun, nah ada kata namun Bapak Ibu ya, namun tidak sesuai dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mengajar yang mata pelajaran tertentu ya sesuai dengan ijazah Bapak Ibu, namun tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Nanti apa imbasnya kita akan bahas ya. Kemudian di poin B ya, guru kelas pada taman kanak-kanak atau Rodatul Anfal yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan guru taman kanak-kanak, kemudian pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau psikolog, namun memiliki sertifikat pendidik selain sertifikat pendidik guru kelas taman kanak-kanak atau Rodatul Anfal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saat ini menjadi guru kelas ya di TK, kemudian punya ijazah TK, atau Bapak Ibu yang memiliki pendidikan di PAUD
atau psikolog namun memiliki sertifikat ya selain pendidikan tersebut ya, selain pendidikan guru taman kanak-kanak atau RA Bapak Ibu ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian poin ketiga C ya, bagian C, guru kelas ya pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan guru sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau psikolog namun Bapak Ibu ya memiliki sertifikat pendidik selain sertifikat pendidik guru kelas sekolah dasar ya. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di sekolah SD ya, kemudian madrasah ibtidaiyah memiliki ijazah ya, ijazah SD atau madrasah guru kelas MI ya atau psikolog namun tidak punya sertifikat pendidik ya selain pendidikan ya guru dan kelas. Jadi Bapak Ibu mengajar di guru kelas tapi punya sertifikat pendidik selain guru kelas ya. Maka apa imbasnya? Nah Bapak Ibu, nah ini poin yang penting adalah dapat terus mengajar ya Bapak Ibu, silakan terus mengajar dan diakui beban kerjanya ya. Jadi beban kerjanya diakui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan profesi guru sampai dengan batas usia pensiun ya Bapak Ibu ya. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang mengajar ya sesuai dengan bidang ijazahnya namun tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya itu tetap diarahkan untuk terus mengajar dan tetap diakui beban kerjanya Bapak Ibu ya. Diakui beban kerjanya meskipun tidak linear dengan sertifikat pendidiknya ya. Di permen ini ya diarahkan untuk tetap terus mengajar dan diakui beban kerjanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan profesi guru sampai dengan Bapak Ibu pensiun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, di pasal kelima ya, pada peraturan menteri ini mulai berlaku ya, tunjangan profesi guru yang telah dibayarkan sejak tanggal 1 Maret 2023 itu berdasarkan kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidiknya ya, itu tetap dinyatakan sah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah menerima sertifikasi tanggal 1 Maret ya berdasarkan bidangnya, maka tetap dinyatakan sah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik itu tetap dinyatakan sah Bapak Ibu. Kemudian di pasal 6 Bapak Ibu, nah pada saat peraturan menteri ini berlaku ya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 tahun 2006 yang lalu tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik ya, yang ada di Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1731. Nah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 tahun 2016. Nah, tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Berita Negara Republik Indonesia ya, yang lalu itu dicabut ya, Bapak ya. Jadi berita tentang linearitas yang lalu itu akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ya, tentang linearitas guru bersertifikat pendidik Bapak Ibu ya. Kemudian di pasal 7, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Bapak Ibu ya. Kemudian ya, agar setiap mengetahui yang memerintahkan pengundangan peraturan menteri untuk penempatan dalam Berita Negara Indonesia. Kapan ini berlaku ya? Berlaku di tahun ini ya. Ditetapkan di Jakarta 20 Februari 2004 ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi itu Bapak Nadiem Makarim Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kata kunci pada peraturan menteri ini adalah bahwa Bapak Ibu yang saat ini ya mengajar bidang studi yang sesuai dengan ijazah akademiknya, namun tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya itu ya dapat terus mengajar Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya adalah dapat terus mengajar dan tetap diakui beban kerjanya ya. Yang diakui adalah beban kerjanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan profesi guru sampai Bapak Ibu pensiun ya. Jadi kata kuncinya adalah Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan linearitas sertifikat pendidiknya itu tetap diakui ya sebagai beban kerja dan tetap mendapatkan ya tunjangan profesi guru Bapak Ibu sampai Bapak Ibu pensiun. Demikian Bapak Ibu video kali ini tentang peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya di nomor 7 tahun 2024 ya, tentang
kesesuaian bidang, tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran, dan sertifikat pendidik ya. Yang intinya adalah bahwa apapun Bapak Ibu mengajar dan beda dengan sertifikat pendidik itu, maka tetap diakui sebagai beban kerja dan tetap mendapatkan sertifikat pendidik Bapak Ibu. Demikian informasi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.